Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan episode yang kedua dalam rangkaian kisah Sirah Nabawiyah. Namun sebelum kita mulai, bagi yang belum nonton episode pertamanya tentang sejarah Jazirah Arab dan nenek moyang Rasulullah, silahkan tonton dulu agar kisah ini lebih tersambung dan mudah dipahami. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan sejarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ceritanya. Penemuan Zamzam karunia di tengah keputusasaan. Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah, adalah seorang pemuka Quraisy yang dihormati. Pada masa hidupnya, beliau pernah bernadar. Namun jauh sebelum nadar itu terjadi, beliau terlebih dahulu mengalami sebuah peristiwa besar yang menjadi awal kisah pengabdiannya. Suatu malam, Abdul Muthalib yang kelelahan tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya terdengar suara yang memanggil berulang kali, "Temukanlah sumur Zamzam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukanlah sumur Zamzam, temukan." Beliau terbangun dengan semangat dan keyakinan yang baru. Dan esok harinya beliau mengajak putranya, yaitu Harits, untuk menggali lebih giat di antara dua berhala, yaitu berhala Ishaf dan berhala Naila. Orang-orang Quraisy yang menyaksikannya menertawakannya. Abdul Muthalib telah gila, begitu kata mereka. Namun Abdul Muthalib tidak peduli. Beliau terus menggali. Suatu ketika, sekilas air memancar keluar dari celah tanah. "Air, Harits, lihatlah ada air." Dengan penuh semangat, mereka menggali terus hingga tampaklah air jernih Zamzam, serta ditemukan pula pedang-pedang dan pelana emas peninggalan Mudzaz bin Amr. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy mulai datang berbondong-bondong dan berkata, "Wahai Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu." Abdul Muthalib lalu menjawab, "Tidak. Tapi marilah kita adu nasib menggunakan kit. 2 anak panah untuk Ka'bah, 2 untukku, dan 2 untuk kalian. Siapa yang keluar namanya, itulah yang mendapat bagian." Usul itu pun disetujui. Setelah diundi, yang keluar hanyalah anak panah milik Abdul Muthalib dan Ka'bah. Quraisy pun tidak bisa mendapat bagian. Maka Abdul Muthalib ditetapkan sebagai penjaga Zamzam dan pelayan utama para tamu Allah yang datang untuk berhaji. Sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah dan simbol pengabdian, Abdul Muthalib memaku pedang-pedang itu di pintu Ka'bah dan meletakkan pelana-pelana emas di dalamnya sebagai perhiasan suci. Dan sejak saat itu, Abdul Muthalib semakin bersungguh-sungguh berdoa agar dikaruniai anak-anak lelaki yang kuat dan dapat membantu tugas beratnya menjaga rumah suci itu. Nadar Abdul Muthalib, janji besar seorang ayah. Dalam kegigihannya menjalankan amanah menjaga Ka'bah dan melayani para tamu Allah, Abdul Muthalib pernah bernadar, "Kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki dan setelah mereka semua tumbuh dewasa, aku tidak mendapatkan anak lagi, maka akan kusembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah sebagai bentuk kurban untuk Tuhan." Nadar itu lahir dari keputusan dan harapan saat beliau menggali sumur Zamzam yang telah lama tertimbun dan dilupakan.
Beliau merasa perlu menunjukkan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sekalipun pada masa itu masyarakat masih terjerumus dalam syirik dan menyembah berhala. Takdir Allah pun berjalan. Abdul Muthalib benar-benar dikaruniai dengan 10 orang anak laki-laki. Setelah semuanya dewasa, tidak ada lagi anak yang lahir darinya. Beliau pun mengumpulkan ke-10 anaknya, termasuk Abdullah, anak yang paling beliau sayangi. Dengan suara berat, Abdul Muthalib berkata, "Wahai anak-anakku, aku pernah bernazar kepada Tuhan bahwa jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki yang telah dewasa, maka salah satu dari kalian akan kusembelih di hadapan Ka'bah sebagai bentuk nazarku." Ke-10 anaknya terdiam, tidak satu pun menyanggah, dan mereka paham bahwa sang ayah sedang berada dalam dilema besar. Wajah Abdul Muthalib tampak kacau, matanya berkaca-kaca. Beliau melanjutkan, "Tetapi aku tidak bisa memilih sendiri siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku akan menggunakan kit untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan." Pengundian dan terpilihnya Abdullah. Di hadapan berhala Hubal yang diletakkan di dalam Ka'bah, juru undi mengumpulkan nama ke-10 anak Abdul Muthalib. Setelah dikocok, yang keluar adalah nama Abdullah. Teriakan orang-orang Quraisy bergema, mereka tidak setuju. "Wahai Abdul Muthalib, jangan lakukan itu. Abdullah adalah pemuda terbaik di kalangan Quraisy. Mohonlah ampun kepada Hubal agar engkau bisa membatalkan nazarmu." Tapi Abdul Muthalib walaupun tertekan, beliau tetap berpegang teguh pada nazarnya. Beliau merasa harus menunaikan janji itu. Meski hatinya luluh melihat wajah anak kesayangannya yang nantinya akan menjadi ayah dari Nabi akhir zaman. Dengan hati yang dibaja, beliau membawa Abdullah menuju tempat penyembelihan di dekat sumur Zam-Zam, antara 2 berhala yaitu Ishaf dan Naila. Tempat itu biasanya digunakan oleh penduduk Mekah untuk menyembelih hewan bagi berhala. Namun masyarakat menentangnya dengan keras. "Tebuslah dia dengan harta, jangan kau sembelih anakmu sendiri," seru orang-orang di sekitarnya. Tebusan 100 ekor unta menyelamatkan Abdullah. Maka diputuskan untuk menemui seorang dukun perempuan dari Bani Sa'ad di Yatsrib. Setelah mendengar kisahnya, sang dukun lalu berkata, "Berapa unta yang kalian siapkan sebagai tebusan?" Mereka menjawab 10 ekor. Sang dukun lalu memberi arahan, "Kembalilah ke Mekah, undilah antara nama anakmu dan 10 unta. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah unta dan undilah kembali hingga nama unta yang keluar." Mereka pun melaksanakan petunjuk itu. Di undian pertama, nama Abdullah yang keluar. Mereka menambah menjadi 20 unta. Lalu diundi lagi, masih nama Abdullah yang keluar. Proses ini terus terulang hingga mencapai 100 ekor unta. Barulah yang keluar adalah nama unta. Orang-orang lalu bersorak, Tuhan telah menerima penebusannya. Namun Abdul Muthalib berkata, "Tidak cukup, aku akan mengulanginya hingga 3 kali untuk memastikan." Setelah 3 kali diulang dan hasilnya tetap nama unta yang keluar, Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta. Namun unta-unta tersebut tidak disentuh manusia atau hewan sebagai bentuk pengabdian ritual. Keturunan 2 orang yang disembelih. Peristiwa ini diriwayatkan dalam beberapa hadis. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku adalah keturunan 2 orang yang disembelih. Para sahabatnya bertanya, siapakah 2 orang itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Nabi Ismail dan Abdullah. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan dirinya dengan 2 peristiwa besar penting yang menggambarkan pengorbanan besar. Pertama, peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan yang kedua, peristiwa Abdul Muthalib dan Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus oleh ayahnya dengan 100 ekor unta. Sebuah tebusan yang luar biasa besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan masyarakat Quraisy. Peristiwa itu pun menjadi buah bibir di seluruh Mekah, membuat nama Abdullah semakin harum dan dihormati. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan, parasnya memikat hati banyak gadis Mekah. Sosoknya tegap, sorot matanya lembut namun tegas, dan budi pekertinya halus. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa nyawa Abdullah pernah berada di ambang kematian, namun kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Jumlah yang menunjukkan betapa besar kecintaan sang ayah kepadanya, sekaligus menandakan betapa besar nilai yang ada dalam diri Abdullah. Hal ini semakin menambah pesona dirinya di mata masyarakat Mekah. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Beliau menjaga pandangannya, tidak mudah terpikat oleh rayuan, dan tetap menghormati norma serta kehendak ayahnya. Setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab memiliki seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka dalam suatu ikatan suci yang telah lama direncanakan. Namun, di tengah perjalanan, seorang gadis cantik menghampiri Abdullah dan menegurnya. Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah? Aku akan pergi bersama ayahku, jawab Abdullah dengan sopan. Tanpa memperdulikan keberadaan Abdul Muthalib, gadis itu menatap Abdullah lekat-lekat lalu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu. Tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Beliau menatap gadis itu dengan gugup dan kebingungan. Dalam benaknya berkelebat pertanyaan, siapakah gadis ini? Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, beliau pasti berasal dari kalangan bangsawan. Matanya yang hitam pekat memancarkan sinar teduh, khas perempuan yang berperangai lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya, pikir Abdullah dalam hatinya. Ketika Abdullah menoleh ke ayahnya, beliau melihat Abdul Muthalib memberikan isyarat halus agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris ajakan sang gadis. "Aku bersama ayahku, aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya," jawab Abdullah dengan tenang. Meski di dalam hatinya muncul rasa iba dan simpati terhadap sang gadis yang beliau tinggalkan. Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya Abdul Muthalib. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf, dan mereka sepakat untuk menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Sebuah pernikahan yang kelak akan melahirkan manusia agung
yang dinanti-nantikan. Keesokan harinya, Abdullah kembali bertemu dengan gadis yang kemarin. Abdullah yang memiliki budi pekerti luhur dan tidak pernah lalai dalam berbuat baik, menyapanya dengan ramah. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Namun kali ini gadis itu tidak menunjukkan keramahan seperti sebelumnya. Ia menatap Abdullah dengan sorot mata yang berbeda. Ada keteduhan yang sirna, ada ketertarikan yang memudar. Dengan nada ketus dan penuh kekecewaan, ia menjawab singkat, "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Perkataan itu, meski sederhana, menyimpan makna yang dalam dan menggetarkan. Gadis itu tidak berbicara tentang sekedar pesona fisik atau ketampanan semata. Ia berbicara tentang cahaya, yaitu nur, yang telah lama dikenal dalam tradisi sebagai tanda keturunan pilihan. Cahaya yang memancar dari wajah Abdullah menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian. Cahaya yang menandakan bahwa dalam dirinya tersimpan amanah besar dari langit. Kelak dari sulbinya akan lahir manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu, sebagaimana diyakini dalam berbagai riwayat, adalah cahaya yang telah berpindah-pindah dalam garis keturunan para nabi, mulai dari Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh, Ibrahim, dan seterusnya, hingga akhirnya singgah pada diri Abdullah. Ia adalah pancaran dari keberkahan dan keturunan suci yang telah Allah pilih dan jaga dengan penuh kehendaknya. Cahaya kenabian bukanlah cahaya biasa. Ia bukan kilauan yang bisa dipoles dengan harta, bukan pula kilau yang bisa dipinjam dari kecantikan dunia. Ia adalah nur yang halus namun nyata, yang ketika hadir pada seseorang mampu menyentuh jiwa yang bersih dan lembut. Bagi mereka yang peka seperti gadis itu, pancaran nur tersebut bisa dirasakan dan dilihat. Oleh sebab itulah gadis itu tergugah dan sangat berhasrat untuk menikah dengan Abdullah. Bukan semata karena ketampanannya, melainkan karena harapan besar untuk menjadi bagian dari keturunan suci tersebut. Namun, tatkala Abdullah telah menikahkan dengan Sayyidah Aminah, cahaya itu berpindah. Ia berpindah dari diri Abdullah ke dalam rahim Aminah, istri yang telah ditetapkan dalam takdir untuk menjadi ibu dari Nabi terakhir. Maka, ketika gadis itu bertemu Abdullah kembali, ia tidak lagi melihat sinar yang dulu membalut wajah pemuda tersebut. Baginya, harapannya telah sirna. Kesempatan menjadi pengemban cahaya kenabian telah tertutup. Sinar kenabian ini bukan hanya sebuah tanda keturunan, tetapi juga menjadi bukti bagaimana Allah menjaga kemuliaan risalahnya sejak jauh sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu berpindah dari satu generasi ke generasi lainnya, selalu melalui ikatan pernikahan yang suci dan pertemuan yang diridhoi. Ia tidak bisa direbut dengan tipu daya atau rayuan, tidak bisa dimiliki oleh ambisi pribadi, karena ia adalah titipan ilahi yang terjaga. Para ulama sepakat bahwa sinar kenabian yang pernah tampak pada wajah Abdullah adalah pertanda kedekatan turunnya Rasul terakhir. Abdullah dalam ketundukan dan ketaatannya kepada kehendak ayahnya telah menjalankan perannya dalam garis besar takdir ini. Pernikahan dengan Sayyidah Aminah bukan hanya sekedar pilihan manusia biasa. Ia adalah bagian dari rantai agung risalah
yang telah ditetapkan sejak azali. Kisah sinar kenabian di wajah Abdullah menjadi salah satu potongan sejarah yang lembut, namun serat hikmah. Ia mengajarkan bahwa takdir besar berjalan dalam jalur yang tidak selalu tampak jelas bagi manusia. Namun mereka yang berhati bersih mampu merasakannya. Dan bahwa amanah Allah selalu berpindah kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang penuh hikmah. Setelah pertemuan yang penuh makna itu berlalu, Abdullah tetap melangkah dalam ketaatan, menggandeng tangan ayahnya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Rumah itu sederhana namun penuh kehormatan. Wahab bin Abdul Manaf bukan hanya seorang bangsawan terhormat di kalangan Quraisy, tetapi juga dikenal karena kearifan dan keturunannya yang mulia. Putrinya Aminah binti Wahab adalah seorang gadis yang tidak hanya cantik rupa, tetapi juga luhur budi dan bersih akhlaknya. Sayyidah Aminah dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga kesucian dirinya dan berpegang teguh pada nilai-nilai mulia yang diwariskan dari leluhurnya. Dalam masyarakat Mekah, namanya harum dan disegani. Dalam dirinya mengalir darah keturunan Zuhrah, salah satu suku terhormat dari Quraisy, yang garis nasabnya pun bertemu dengan garis nasab Abdullah pada kakek mereka yang sama, yaitu Fihr bin Malik, leluhur besar kaum Quraisy. Tatkala Abdullah dan Aminah dipersatukan dalam ikatan pernikahan, bukan sekedar dua insan yang bertemu, melainkan dua keturunan suci yang disatukan oleh takdir ilahi. Para ahli nasab dan sejarah mencatat bahwa pernikahan ini adalah salah satu simpul penting dalam rentetan sejarah kenabian. Ia bukan sekedar pernikahan biasa, melainkan pernikahan yang membawa amanah besar, yaitu penggabungan dua garis keturunan mulia yang akan melahirkan cahaya risalah terakhir bagi umat manusia. Upacara pernikahan dilangsungkan dengan penuh kehormatan dan kesederhanaan. Keluarga besar dari kedua belah pihak hadir dalam suasana sakral dan penuh kehangatan. Para tokoh Quraisy yang menyaksikan pun memahami bahwa ini adalah pernikahan yang layak dimuliakan. Sebab selain menyatukan dua keluarga besar, ia juga menyatukan dua insan yang sama-sama terhormat. Di balik pernikahan itu, tanpa diketahui oleh banyak orang pada masa itu, sinar kenabian yang sebelumnya memancar dari wajah Abdullah kini telah berpindah. Ia menetap dalam rahim Aminah, yang dengan ketenangan dan kelembutannya menjadi wadah amanah ilahi. Dari rahimnya kelak akan lahir manusia paling agung yang pernah diinjakan kakinya di muka bumi, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama tafsir dan sejarah banyak yang bersepakat bahwa perpindahan nur kenabian ini adalah momen yang sangat agung, meskipun berjalan dalam kesederhanaan dan keheningan. Tidak ada gegap gempita, tidak ada tanda-tanda yang mencolok bagi mereka yang hatinya tertutup. Namun bagi mereka yang jernih hatinya, momen itu adalah detik-detik langit dan bumi saling bersaksi bahwa perjalanan risalah besar mendekati tahap akhirnya. Aminah dengan segala kelembutan dan keteguhan akhlaknya menjalankan peran itu dengan penuh ketulusan. Beliau adalah wanita pilihan, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di mata langit. Maka pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasari ambisi, ketamakan harta, atau kekuasaan. Ia adalah ikatan suci yang didasari kehendak Allah,
yang dengan lembut mengalir dalam takdir sejarah umat manusia. Abdullah sendiri menikah dengan Aminah, menjalani kehidupan rumah tangga dengan ketenangan. Meskipun tidak lama kemudian, takdir menetapkan bahwa usianya tidak panjang. Beliau wafat saat Aminah masih mengandung. Amanah telah tersampaikan. Cahaya kenabian yang dulu memancar dari dirinya kini telah berpindah kepada janin yang dikandung Aminah. Dan dari situ pula perjalanan risalah yang agung akan segera dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, serta memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Wafatnya Abdullah. Perjalanan dagang yang ditempuh Abdullah bersama kafilah Quraisy membawa mereka ke Gaza, sebuah kota dagang yang ramai dan makmur di pesisir Syam. Di sana, Abdullah menunaikan tugas-tugas perniagaan dengan cekatan dan penuh tanggung jawab. Seperti biasa, ketampanannya, kesantunannya, dan keluhuran budi pekertinya membuat siapapun yang berinteraksi dengannya merasa hormat dan nyaman. Namun takdir Allah sudah menetapkan jalan lain baginya. Dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah, kafilah singgah di Yatsrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di sanalah Abdullah memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah saudara-saudara dari pihak ibunya, yang memang berasal dari Bani Najjar, salah satu kabilah terhormat di Yatsrib. Namun tidak disangka, beberapa hari berselang, tubuhnya mulai melemah. Sakit menimpanya dan kondisinya memburuk dengan cepat. Saat kawan-kawannya dari kafilah bersiap melanjutkan perjalanan ke Mekah, Abdullah memandang mereka dengan lemah. Suaranya lirih, namun penuh ketegaran. Rasanya aku tidak akan kuat menempuh perjalanan pulang. Kalian berangkatlah dan sampaikanlah kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya memahami. Mereka menggenggam tangan Abdullah, menepuk bahunya dengan harapan dan doa. Akan kami sampaikan pesanmu. Semoga Allah memberi kesembuhan. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah itu pun bertolak kembali ke Mekah. Ketika mereka tiba, mereka segera menemui Abdul Muthalib di pelataran Ka'bah, tempat beliau biasa duduk memimpin pertemuan kaum Quraisy. Wajah mereka sendu saat menyampaikan kabar bahwa Abdullah telah terbaring sakit di Yatsrib. Tanpa menunda, Abdul Muthalib memanggil putranya, yaitu Harits. Harits, pergilah ke Yatsrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika ia sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Dengan patuh, Harits berangkat membawa harapan ayahnya. Namun, sesampainya di rumah keluarga Bani Najjar, yang ditemuinya adalah suasana duka yang dalam. Wajah-wajah mereka muram, mata-mata mereka sembab. Salah seorang dari mereka mendekat dengan suara pelan. Abdullah telah meninggal. Mari kami antar engkau ke pusaranya. Berita duka itu menghujam hati Harits. Dengan langkah berat, beliau menyaksikan pusara adiknya, pemuda yang masih muda belia, yang baru saja membangun rumah tangga dan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Ketika Harits kembali ke Mekah dan menyampaikan kabar itu, kesedihan yang mendalam menyelimuti keluarga Bani Hashim. Air mata menetes di pipi Abdullah, seorang ayah yang sangat mencintai putranya. Tetapi kesedihan paling berat tidak lain adalah milik Aminah. Hatinya hancur. Suaminya yang tercinta, pasangan yang baru beberapa bulan dinikahinya, telah pergi meninggalkannya, dan kini dalam rahimnya janin yang sedang beliau kandung adalah satu-satunya pelipur lara.
Dengan linangan air mata, beliau berbisik pelan dalam isakannya, "Selamat jalan Kanda. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita." Di tengah gelombang duka yang begitu mendalam, takdir Allah terus berjalan dengan penuh hikmah. Tidak lama lagi, bayi yang tengah dikandung Sayyidah Aminah akan lahir. Bayi yang kelak mengguncang dunia, mengubah wajah peradaban, dan menyinari umat manusia dengan risalah tauhid yang suci. Peninggalan Abdullah. Saat wafat, Abdullah tidak meninggalkan harta yang melimpah. Beliau hanya mewariskan beberapa peninggalan sederhana: 5 ekor unta, sekelompok kecil ternak kambing, dan seorang budak bernama Ummu Aiman. Meski tampak sedikit, namun dalam pandangan Allah dan dalam catatan sejarah, peninggalan ini memiliki nilai yang sangat besar. Ummu Aiman, yang nama aslinya Barokah, adalah wanita yang berasal dari negeri Habasyah. Beliau bukan sekedar pelayan biasa. Kelak, beliau menjadi salah satu sosok terdekat dan paling setia dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kasih sayang, Barokah akan merawat dan mengasuh beliau sejak masa kecilnya. Bahkan setelah wafatnya Ibunda Aminah, Rasulullah sendiri kerap memanggilnya ibu sebagai bentuk penghormatan yang dalam. Kelak, Ummu Aiman pun menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Maka, meski harta peninggalan Abdullah tampak sedikit di mata manusia, dalam takdir ilahi, semua yang beliau tinggalkan adalah warisan berharga yang berperan besar dalam perjalanan risalah Islam. Wafatnya Abdullah adalah babak yang berat, namun justru darinya Allah membukakan pintu kemuliaan yang jauh lebih besar. Beliau meninggalkan dunia dalam usia muda, namun namanya kekal dalam sejarah, karena darinya lahir seorang sosok yang paling mulia sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Perjalanan Sirah Nabawiyah masih panjang. Di episode berikutnya kita akan melanjutkan kisahnya. Mari terus kenali perjalanan hidup Rasulullah agar semakin dekat, semakin cinta, dan semakin meneladani beliau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.